Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valid Aziz Nur Fauzi, NIM 42. Saya dari Fakultas Pendidikan dan Keguruan Prodi Pendidikan Geografi semester 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menerangkan tentang pencemaran laut dengan tema Cintailah laut kita karena laut adalah masa depanmu. Yang pertama, saya akan menerangkan potensi laut kita. Indonesia memiliki luas lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Hal ini terjadi tentang tersendiri bagi Indonesia memajukan maritimnya. Luasnya lautan Indonesia dilihat dari adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia, kurang lebihnya 81.000 km. Perairan Indonesia tentunya menyimpan potensi kekayaan yang tidak sedikit. Bukan cuma minyak, tetapi juga ikan, terumbu karang, rumput laut, dan sebagainya. Sayang sekali jika semua potensi ini tidak tergarap maksimal. Tentunya pengelolaannya harus baik dan memperhatikan seluruh aspek baik sosial, budaya, ekonomi, maupun lingkungan. Jangan main asal larang seperti penggunaan kapal cantrang yang dulu diprotes lantaran dianggap mematikan nelayan kecil. Oleh karena itu, pemeliharaan para pakar dari berbagai disiplin ilmu sangat dibutuhkan. Begitu juga dengan penggunaan teknologi. Industri perikanan sudah saatnya modern. Jangan sampai kalah dari Malaysia dan Vietnam. Dari berbagai potensi sumber daya lautan yang ada di Indonesia, satu yaitu perikanan. Luas lautan yang dilihat dari adanya garis pantai di hampir setiap pulau Indonesia itu hampir 81.000 km. Dengan luas lautan cukup besar, jumlah ikan menjadi potensi lautan Indonesia cukup banyak. Pengelolaan perikanan harus dilakukan dengan baik agar generasi selanjutnya tetap bisa merasakan ikan yang banyak seperti yang disarankan warga Indonesia saat ini. Selain pengelolaan ikan yang baik, penangkapan ikan yang berlebihan harus dihindari karena dapat mengancam keberadaan ikan-ikan di lautan. Indonesia memiliki lebih dari 77.000 jenis ikan di lautan, baik dikonsumsi maupun ikan hias. Cara lain untuk melestarikan ikan yang ada di lautan dengan melakukan budidaya tak hanya karang-karang, rumput laut. Tentunya karang yang menjadi tempat tinggal ikan laut berhubungan laut. Indonesia juga dianggap sebagai negara kepulauan, sehingga membutuhkan sarana transportasi laut. Dengan adanya transportasi laut akan membangun kelancaran transportasi antar pulau. Sarana ini ditunjukkan untuk meningkatkan akses dan koneksi antar pulau yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu pariwisata. Di pantai di berbagai daerah selalu menawarkan keindahan masing-masing sehingga menjadi potensi sebagai tempat wisata. Jika selama ini banyak wisatawan mancanegara mengenal Bali sebagai tempat wisata lautan dan pantai yang menarik. Sekarang Indonesia sudah memiliki banyak pantai
sebagai pilihan. Yang keempat yaitu pertambangan dan energi. 70% potensi minyak dan gas bumi milik Indonesia terletak di wilayah lepas pantai dan pesisir. Selain itu juga kaya dengan mineral seperti emas, perak, timah, pasir kuarsa, monazit, zirkon, nodul mangan, koronit, dan biji besi. Arus lautan, suhu, serta gelombang air laut juga bisa dimanfaatkan sebagai energi terbarukan dan ramah lingkungan. Salah satunya Occidental Energy Corporation atau OTIC. Yang kelima adalah kelautan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman terumbu karang tertinggi di dunia, sehingga Indonesia bisa tergabung dalam Cochrane Intervention atau CTI. Hal ini dilihat dari tingkat keragaman spesies padang lautan tertinggi di Indonesia dengan luas 30.000 sampai 60.000 km persegi. Selain potensi bawah laut, daratan Indonesia juga memiliki hutan mangrove yang cukup banyak. Luasnya mencapai 33.000 km persegi atau kurang lebihnya 21,7% dari total luas lautan hutan mangrove. Kemudian saya akan menampilkan contoh dari pencemaran laut yang ada di Indonesia sebagai berikut. Ambil sampah yang terlihat di permukaan laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ribuan liter bahan bakar dihabiskan kapal-kapal pengangkut setiap hari hanya untuk memungut sampah yang hanyut ke laut. Bagaimana dengan sampah yang sudah mengendap di dasar laut? Sampah, terutama plastik, menjadi ancaman nyata bagi kehidupan di dasar laut. Ada bahaya yang mengancam ketika sampah sudah terurai dan bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Koresponden CNN Indonesia Silvano Hajid menelusuri bagaimana sampah plastik di laut bisa kembali ke meja makan kita. Jika lensa kamera ini merupakan sepasang mata ikan yang berlindung di sela-sela padang lamun, beginilah kondisinya kalau lamun tertutup sampah plastik. Di kedalaman 1-2 meter, sulit menemukan ikan yang sudi mampir ke sini. Ini sampah plastik yang mengambang di perairan dangkal terperangkap padang lamun. Bagaimana dengan yang sudah mengendap? Kebanyakan lamun mulai mati karena tertutup sampah plastik dan tidak mendapatkan sinar matahari. Beberapa ikan berpencar mencari lamun yang masih sehat. Tetapi jangan senang dulu, masih ada sampah yang tercecer. Dan beginilah jika manusia berenang di antara lamun yang sekarat dan sampah plastik. Di kedalaman 3 hingga 5 meter sampah plastik sudah menyatu dengan karang, sehingga sulit dibersihkan. Baru saja menemukan sampah, bisa dikatakan sampah plastik bekas karung, ada di sela-sela karang. Sampah ini kalau menutupi karangnya tidak bisa bernapas dan perlahan-lahan akan mati. Membutuhkan waktu yang cukup lama bagi karang untuk regenerasi. Setidaknya dalam waktu 3 bulan tumbuh hanya sepersekian sentimeter. Bayangkan jika ini terjadi masif di lautan Indonesia. Apa yang terjadi dengan laut Indonesia? Satu-satunya cara untuk memungut sampah yang sudah menempel pada karang dan mengendap di dasar laut adalah dengan menyelam dan membawanya kembali ke daratan. Hingga saat ini, tidak ada satupun alat canggih buatan manusia yang mampu mencari sampah di dasar lautan. 5 menit sudah berlalu, masuk di kedalaman 15 meter. Sampah plastik ini sudah memudar warnanya. Makin ke dalam, makin banyak pula sampah yang bisa ditemukan. Karang sekitarnya mulai rusak. Tak ada warna lain yang bisa berpendar terkena sinar matahari pada terumbu karang ini. Hampir semuanya berwarna coklat keputihan. Sampai di darat, terkumpullah sampah yang kebanyakan adalah sampah plastik.
Setelah menyelam selama 15 menit di kedalaman 15 meter, inilah sampah yang ditarik dari dasar laut. Ini kalau bisa saya gambarkan sudah bersatu dengan laut. Bisa lihat ada binatang laut di sini. Tadi dia terperangkap di dalam plastik ini dan mungkin kita lepaskan saja. Walaupun kecil tapi ini sangat berguna bagi ekosistem di laut. Sampah yang Anda lihat ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa bisa mengendap di laut? Di sini ada kemasan minuman yang kalau dilihat dari bentuk fisiknya mungkin sudah terurai cukup lama di dasar laut. Tapi ini masih tertinggal sedotannya. Masih bentuk sedotan, masih bentuk plastik. Belum terurai. Sampah plastik ini butuh waktu puluhan tahun untuk terurai dan menciut dengan bantuan sinar matahari dan angin. Sampah plastik yang sudah tercacah membentuk mikroplastik dan menjadi konsumsi ikan. Lebih jauh lagi, ikan yang lebih besar memakan ikan-ikan kecil yang sudah terkontaminasi mikroplastik. Plastik ukuran mikron ini masuk dalam rantai makanan hingga dikonsumsi manusia. Mikroplastik akhirnya bersemayam di dalam tubuh kita. Beberapa tahun lagi mikroplastik ini akan menciut menjadi ukuran nano dan dengan mudahnya masuk ke dalam aliran darah binatang laut dan manusia. Mengandung bahan polimer kompleks yang akan mengikat zat kimia lainnya masuk ke dalam darah kita. Inilah malapetaka yang diprediksi para ilmuwan. Silvano Hajid, Jakarta. Berikutnya saya akan menerangkan pemanfaatan lautan. Yang pertama yaitu tempat rekreasi dan hiburan. Yang kedua, pembangkit listrik ketika tempat hidup sumber makanan kita. Yang keempat, tempat budidaya. Yang kelima, sebagai jalur transportasi air. Yang keenam, sebagai tempat dadangan air bumi. Yang ketujuh, satu sumber air minum atau desalinasi. Yang kedelapan, tempat tambang berada. Yang sembilan, tempat sebagai objek riset penelitian dan pendidikan. Yang kemudian buat kalian semua, ayo jaga laut kita dan alam kita agar tidak rusak dan agar generasi penerus kita dapat menikmati sumber daya alam ini. Jagalah laut kita agar tidak rusak sumber daya alamnya, dan jangan membuang sampah sembarangan, merusak terumbu karang, menangkap ikan dan dengan alat atau bahan yang berbahaya. Jangan mengotori lautan karena penerus kita juga harus menikmati sumber daya alam lautan kita di Indonesia ini. Yuk, buat kalian semua yang ingin mengetahui tentang lautan, tentang alam yang ada di sekitar kita, bergabunglah di pendidikan geografi. Kalian dapat mempelajari tentang lautan, cuaca, bentuk bumi, beserta isi bumi, dan belajar cara membuat peta dan lain-lain. Ayo bergabung bersama saya dan kawan-kawan saya untuk belajar mengetahui tentang alam di sekitar kita di pendidikan geografi. Terima kasih. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.